Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatullahi wassalamuhu ala ar-ra'ufir rahim, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Na'udzubika ya Rabbana minadh dhulmi warzuqna ya Rabbana warzuqna ya Rabbana ar-rahmata war-ra'fata war-rifqa bi auladina wa bi ikhwanina wa bil muslimina jami'an wa bi ibadika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana syurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Di antara karunia yang paling agung adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa terus istiqamah, berusaha untuk semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis hadis dengan kitab Riyadhus Shalihin karangan kumpulan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga seperti kita terus berusaha untuk kenal Nabi dan dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di bab tentang bagaimana kalau kita diberi oleh Allah tugas mengurusi hamba-hamba Allah. Pemimpin, mulai dari pemimpin yang terkecil sampai pemimpin yang paling besar, seorang khalifah atau imam. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita punya tanggung jawab. Bagaimana jika kita punya tanggung jawab di dalam rumah tangga seorang suami, di dalam sebuah lembaga seorang guru, dalam sebuah tatanan kenegaraan, presiden, gubernur, bupati dan seterusnya. Itu semua adalah hamba-hamba yang telah Allah beri tanggung jawab. Lalu bagaimana kita di saat mendapatkan kewajiban yang seperti itu? Tanggung jawab dari Allah. Bagaimana kita berurusan dengan orang yang kita urusi, dengan bawahan kita? Islam agama membawa keindahan, sehingga semua ditata dan diatur dengan keindahan. Kalau Allah menjadikan Anda pemimpin, baik itu pemimpin di dalam rumah Anda atau di luar rumah Anda, maka ketahuilah, artinya Allah telah membebankan kepada Anda kewajiban-kewajiban yang harus Anda penuhi. Jika tidak, maka yang semula mungkin di antara kita merindukan kebaikan, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya jabatan
atau kepemimpinan itu adalah bukan sebuah kemuliaan. Akan tapi di situ adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah. Jadi yang diangkat sebagai seorang pemimpin tidak harus lebih mulia dari orang yang dipimpin, akan tapi siapapun yang mendapatkan tugas untuk memimpin, maka ketahuilah dia adalah orang yang telah mendapatkan tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita sekarang lihat diri kita sendiri. Kalau dalam hadis pada pertemuan yang lalu, semua dari kita ini ternyata adalah seorang pemimpin yang punya tanggung jawab terhadap siapapun yang dipimpin. Kita adalah seorang seperti imam yang punya tanggung jawab kepada siapapun yang kita urusi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kita. Seorang suami punya tanggung jawab di dalam rumahnya, mendidik anak dan istrinya. Seorang istri pun punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan suami dan menjaga tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya sebagai seorang istri. Dan juga seorang pembantu pun demikian. Dan setiap orang dari kita adalah ternyata pemimpin. Mungkin satu sisi kita adalah dipimpin oleh seseorang, tapi satu sisi kita juga memimpin. Maka dari itu, ayo kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang benar. Jika ternyata Allah memberikan kepada kita beban, kewajiban untuk memimpin, apakah kita memimpin 2 orang, atau memimpin 10 orang, atau memimpin 1000 orang, atau bahkan memimpin sebuah negara, maka ketahuilah kita harus berbekal. Kalau kita tidak berbekal, maka ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ini hadis yang kedua dalam babu amri wulatil umuri birifqi. Di sini adalah babnya tentang bagaimana kita menyuruh atau mengajari, Rasulullah mengajari para pemimpin-pemimpin untuk senantiasa lemah lembut dengan bawahannya, dengan rakyatnya, dengan yang dipimpin. Hadis yang kedua adalah wa an Abi Ya'la Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Ya'la radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidak ada seorang hamba yang telah yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang telah Allah berikan kepadanya, kepada orang tersebut, untuk mengurusi ra'iyatan, yang Allah telah menjadikan orang tersebut untuk mengurusi ra'iyatan, rakyat, mengurusi satu urusan tatanan manusia, apakah itu keluarga atau rakyat. Siapapun dari seorang hamba yang telah mendapatkan beban kewajiban dari Allah untuk mengurusi orang lain, yamutu yauma yamutu, kemudian di saat ia mati, wa huwa ghashun, dalam keadaan dia menipu, curang, tidak benar, tidak jujur, tidak serius, li ra'iyatihi, kepada orang yang diurusinya, illa haramallahu alaihi jannah, kecuali diharamkan oleh Allah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ancamannya luar biasa mengerikan. Maka waspadalah semua yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menempatkan kita dalam sebuah posisi yang kita harus mengurusi orang lain, ingat, kita harus benar-benar di situ. Tidak boleh kita berbohong kepada mereka, membohongi mereka untuk kepentingan kita, berbuat zalim kepada mereka. Kalau kita melakukan itu semuanya, kita tidak mendapatkan bagian daripada surga. Adil kepada mereka, berusaha untuk berbuat yang bermanfaat untuk mereka, menjaga mereka. Dan kalau sudah kita berbicara yang seperti ini, jangan Anda membayangkan sesuatu yang jauh dari rengkuhan Anda. Sudahlah, lihat Anda itu siapa. Kalau Anda bukan seorang presiden, jangan berkhayal tentang kepresidenan. Jangan membicarakan tentang tugas presiden, akan tapi bicaralah tentang tugasmu sendiri. Siapa engkau? Jika engkau adalah seorang bapak, maka tugasmu adalah mengurusi keluargamu. Jika engkau tidak benar dalam mengurusi keluarga, maka surga haram bagimu. Termasuk yang punya pondok pesantren, yang punya perusahaan, ketahuilah, di bawah naunganmu adalah pegawai-pegawai yang banyak. Itu yang hendaknya engkau urusi.
Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kadang begini, di saat kita berbicara yang demikian tentang kalau ada seorang pemimpin, lalu dia menipu rakyatnya, maka menipu bawahannya, maka dia haram untuk masuk surga. Kebayang di dalam benaknya adalah tentang seorang presiden, seorang gubernur, teramat jauh. Seolah-olah hadis bukan untuk dirinya sendiri, padahal hadis sebelumnya, kullukum ra'in, semua dari kamu adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap siapa yang diurusi. Hendaknya kita itu cerdas, sadar bahwasanya setiap ada Al-Quran kita dengar, hadits Nabi kita dengar, petuah ulama kita dengar, hendaknya yang kita jadikan orang yang mendapatkan petuah tersebut adalah diri kita sendiri. Jangan jauh pikiran kita melayang kepada siapapun yang ada di luar sana. Kita sering mudah menilai orang, sementara diri kita adalah seharusnya orang yang pertama kali mendengar. Maka saat ini, ayo, kalau ada orang yang menipu, termasuk keluarga, tidak usah jauh-jauh, Anda jangan berpikir tentang seorang bupati kalau Anda bukan bupati. Anda jangan berpikir tentang seorang gubernur kalau Anda bukan seorang gubernur. Dan Anda jangan berpikir tentang seorang presiden kalau Anda bukan presiden. Ini babnya bukan kita ngurusi orang lain. Ini adalah nasihat bahwasanya siapapun yang punya tanggung jawab, awas, kalau engkau tidak menjalankan tugas dengan benar, haram bagimu surga. Sekarang langsung menilai kita sendiri. Agar benar kita hendaknya berbenah diri. Jangan kita sibuk ngurusi orang lain, ternyata di dalam rumah kita pun tidak kita benahi. Rumah kita tidak kita tata. Istri bagaimana, anak bagaimana, keluarga bagaimana. Kita lebih sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan kita. Memang menegakkan kebenaran di depan imam adil, imam fajir misalnya, ada seorang pemimpin yang tidak benar, kita menegakkan kebenaran. Ini babnya nanti lain akan dibahas khusus oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang pembahasannya adalah siapapun hendaknya merasa bahwasanya dia punya tanggung jawab. Dan setelah merasa dirinya bertanggung jawab, hendaknya setiap petuah-petuah ini untuk dirinya sendiri agar dia berbenah. Maka jangan Anda menipu, membohongi. Dan membohongi keluarga ini termasuk, mohon maaf, bagaimana kita membohongi keluarga? Kalau membohongi rakyat, misalnya seorang presiden membohongi rakyat, barangkali adalah membohongi dalam urusan keuangan dan sebagainya. Mungkin jelas ini adalah masalah korup dan sebagainya. Korupsi adalah haram bagi masuk surga. Akan tapi bagaimana seorang bapak membohongi anaknya? Seorang anak tidak mengerti apa-apa. Wahai suami, istrimu adalah rakyatmu yang di bawah naunganmu. Anakmu adalah tanggung jawabmu. Membohonginya seorang bapak adalah diantaranya adalah tidak memperkenalkan sesuatu yang baik. Malah dihadirkan di rumahnya sesuatu yang tidak baik. Mulai dari tontonan yang tidak baik. Bahkan mungkin sekolah yang tidak menghantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya adalah membohongi rakyatnya. Seorang anak tidak mengerti, mau diarahkan kemana saja dia ngikut. Tanggung jawabmu wahai seorang bapak, wahai seorang ibu, anakmu adalah tanggung jawabmu, kau bawa kemana anakmu itu? Kau jadikan penghuni surga atau kau jadikan penghuni neraka? Jika engkau telah menghantarkan anakmu bukan ke surga, tidak Anda kenalkan dengan kebaikan, tidak Anda kenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Anda kenalkan kepada Allah, tidak Anda kenalkan kepada akhlak yang mulia, maka sebetulnya Anda telah membohongi mereka. Lalu Anda perkenalkan dengan akhlak yang buruk, Anda berbohong kepada mereka. Maka ini bagian orang yang diharamkan untuk masuk surga. Karena apa? Orang yang di bawah naungannya tidak pernah diurusi. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Wah, kalau sudah melihat pejabat gak bener, wah suaranya lantang, tapi di rumahnya sendiri ternyata anaknya tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istrinya juga tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Benahi rumahmu, benahi dirimu sendiri. Sengaja kita jauhkan dari ngurusi yang di luar sana. Biarpun di luar sana perlu kita urusi. Mungkin di luar sana adalah terjadi kebejatan pemimpin yang tidak benar. Mungkin. Akan tapi sekarang bukan waktunya kita bicarakan itu. Satu-satu kita selesaikan. Kita selesaikan urusan diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jangan membohongi rakyatmu, wahai para pemimpin. Baik rakyat kecil, keluarga. Wahai presiden dalam rumah tangga, jangan kau bohongi istrimu. Jangan kau beri misalnya hiburan yang menjerumuskannya. Ayo. Jangan kau bohongi, kau tipu anak-anakmu dengan kau beri hiburan yang menjerumuskannya. Jangan kau tipu anak-anakmu dengan kau sekolahkan di tempat yang tidak mengenalkan kepada Allah. Sadarlah wahai hamba Allah. Ini bukan dongeng, akan tapi petuah dari Nabi SAW.
Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman. Alangkah banyaknya kuping mendengar tapi tidak pernah difahami oleh hatinya. Alangkah banyaknya akal kita bisa faham tapi tidak pernah dirasakan oleh hatinya. Saat ini kita harus berpikir, ayo kita pulang ke rumah masing-masing. Merasakan atau mengecamkan, memahami, merasakan tanggung jawab tadi. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pengusaha yang punya karyawan, pemilik toko, pemilik perusahaan, dan macam-macam. Mungkin ada ketua RT yang ada di sini, kepala desa yang ada di sini, bupati yang ada di sini, mungkin ada gubernur yang mendengar suara ini, mungkin Bapak Presiden mendengar suara ini. Ayo, hendaknya kita berpikir, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerumuskan mereka, jangan bohongi mereka. Membohongi yang maknanya adalah menjadikan mereka jauh dari Allah, itu membohongi. Menjadikan mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memulai dari diri kita sendiri, maka inilah yang akan bisa membuat satu perubahan. Tidak ada artinya kita merubah yang ada di sana tapi kita sendiri tidak berubah. Di rumah kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Jika semua membuat satu evaluasi, semua mengoreksi dirinya sendiri, ayo, indah. Semua yang ada di sini lalu pulang, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, lalu pulang mengoreksi dirinya sendiri. Aku ternyata adalah pemimpin dalam rumahku, pemimpin dalam perusahaanku, maka aku harus benar-benar baik. Aku tidak ingin diharamkan surga bagiku. Kemudian hadis berikutnya. Wa fi riwayat. Dalam riwayat falam yakhudha. Kalau ada orang punya tanggung jawab, kemudian falam yakhudha lalu tidak mencukupi kepada mereka, memberikan kepada mereka binushihi dengan berikan nasihat, falam yakhudha binushihi lam yajid raihatal jannah. Maksudnya apa? Tidak memberikan nasihat. Jadi menipu tadi, membohongi tadi bisa dipadukan dengan hadis berikutnya. Kalau tidak menasihati berarti membohongi. Misalnya apa? Karena anak tidak mengerti apa-apa. Berarti kita ngerti anak kita bakal salah, ternyata kita diamkan, berarti kita membohongi mereka. Seolah-olah mereka benar, lalu kita biarkan saja. Lepaslah anak kita dari kebaikan, dari kebenaran. Maka ini membohongi. Tidak memberikan nasihat. Tidak memberikan nasihat itu membohongi. Contoh. Ada orang mau berjalan ke tempat yang salah. Dan kita tahu. Kita sudah tahu dia melakukan perjalanan ke tempat yang salah, kok kita diam saja. Berarti sebetulnya kita telah menjerumuskan dia, membohongi dia. Sampai dia kecebur. Na'udzubillah. Ayo. Misalnya. Maka keluarga kita harus. Bagaimana nasihat kita untuk keluarga kita? Nasihat kita untuk orang yang ada di bawah naungan kita, pegawai kita. Sadarlah, hei hamba yang Allah beri, hamba yang telah Allah beri tanggung jawab dengan perusahaan, dengan karyawannya yang banyak. Tanggung jawabmu di hadapan Allah. Nasihatmu untuk mereka. Nasihatmu untuk mereka. Nasihatmu untuk mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi riwayat Muslimin, dalam riwayat yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ma min amirin yali umural muslimina, tidak ada seorang pemimpin. Tidak ada seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin. Nah, pemimpin ini sifatnya luas, bukan presiden saja ya. Bukan presiden saja, semua yang mengurusi urusan kaum muslimin, thumma lam yajhad lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dengan mereka. Wa yansah lahum, tidak memberikan nasihat kepada mereka, illa lam yadkhul ma'ahum al-jannata, kecuali menjadikan sebab mereka tidak masuk surga. Kalau kita cuek, hanya senang dengan karyawan yang 10 orang, lalu kita biarkan mereka tidak sholat, ketahuilah itu menjadi sebab kita tidak masuk surga Allah. Kalau kita jelentrehkan, karena apa? Mereka bakal menuntut nanti. Mungkin kita punya amal baik, kita punya sujud, kita punya umroh, kita punya ini, tapi karyawan kita ternyata nanti menuntut, ya Allah, bosku enak-enak haji, bosku enak-enak umroh, bosku enak-enak tahajud dan melakukan kebaikan, tapi aku dibiarkan, aku tidak pernah dididik, masukkan ke neraka. Ayo. Anak-anak pun demikian. Pembantu di rumah kita pun demikian. Apalagi santri-santri yang punya anak didik.
lalu tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak kenal Allah, maka semua perkumpulan, ketahuilah pemimpinnya adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Semuanya. Maka dari itu, ayo kita pulang ke rumah kita. Mungkin Anda membuat perkumpulan orang yang kursus di rumah Anda. Kursus apa, ayo? Oh, hanya kursus menjahit. Biarpun kursus menjahit, selagi masuk dalam naunganmu, engkau punya kewajiban untuk menghantarkan menjadi penjahit-penjahit yang kenal Allah. Mungkin kursus bahasa Inggris. Ketahuilah, jika engkau tidak hantarkan orang yang kursus kepadamu, yang belajar bahasa Inggris kepadamu, jika engkau tidak kenalkan Allah, bisa saja bahasa Inggrisnya digunakan untuk kemungkaran. Ayo. Semua perkumpulan, ayo. Kalau Allah telah memberikan kepada Anda tanggung jawab, jika Anda tidak benar-benar menjadikan mereka kenal Allah, memberikan nasihat kepada mereka, maka ketahuilah, haram bagi Anda surga. Karena apa? Mereka adalah tanggung jawab Anda di hadapan Allah, dan mereka nanti akan nuntut. Artinya kita telah berbuat zalim kepada mereka. Dan itulah orang yang bangkrut, kelihatan yang punya amal baik. Oh, tahajudnya banyak, sholatnya banyak, akan tapi telah berbuat zalim kepada dua pembantunya atau dua karyawannya. Ini dua loh ya. Saya tidak bicara tentang 1000 karyawan. Saya tidak bicara tentang 1000 rakyat. Seorang presiden yang namanya seorang bapak, punya rakyat 2 anaknya. Menterinya, istrinya 1. Kemudian ternyata dia tidak didik dengan benar. Maka ketahuilah, rakyatnya yang 2 tadi, anaknya tadi, nanti akan menuntut di hadapan Allah. Di saat orang tua mau meluncur menuju surga, sang anak menuntut, wahai malaikat, jangan boleh orang tuaku masuk surga, karena dia telah zalim. Aku dibiarkan sekolah di tempat ini, lalu aku tidak kenal Allah, lalu aku tidak sholat, lalu aku melakukan kemungkaran, gara-gara bapakku tidak peduli dengan urusanku, tapi bapakku hanya ngurusi ibadahnya sendiri. Akhirnya apa? Diambil dari kebaikan orang tuanya tersebut, diberikan kepada anaknya. Sampai habis, lalu orang tuanya masuk neraka jahanam. Al-muflis. Atadruna manil muflis. Nabi pernah menyebut siapakah orang bangkrut. Itulah wahai hamba-hamba yang semoga senantiasa diberi oleh Allah kemudahan untuk menjalankan tugas, diberi kemudahan untuk mengayomi bawahannya, diberi kemudahan untuk berikan nasihat kepada siapapun yang di bawah naungannya. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada mereka. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada mereka dengan membiarkan mereka. Tapi ingat, tidak cukup dengan kesadaran. Di samping ada kesadaran, kalau tidak ada sadar makna ini susah. Kita tidak akan membuat perubahan dalam rumah kita. Kita tidak akan membuat perubahan di kampung kita. Kita tidak akan membuat perubahan di negara kita. Mulai dari kita sendiri, kesadaran bahwa Anda adalah pemimpin. Kalau ingin membuat perubahan adalah dari dirimu sendiri dulu. Baik, setelah Anda sadar akan perubahan, kemudian berusaha secara lahir, kita sadar tentang tanggung jawab dulu. Anda harus sadar tentang tanggung jawab dulu. Maka ini yang harus kami hadirkan. Semuanya harus sadar bahwasanya kita punya tanggung jawab di rumah kita. Baik itu adalah keluarga atau perusahaan atau pondok atau tempat kursus atau tempat bekerja. Maka itu adalah tanggung jawabmu di hadapan Allah. Sadar dulu. Setelah itu ketahuilah bahwasanya jika engkau tidak benar ngurusi mereka, neraka tempatmu. Nah, sekarang baru mulai berusaha. Gimana caranya? Nah, setelah kita mengambil upaya untuk menghantarkan mereka kepada kemuliaan dengan memberikan nasihat kepada mereka, serius mendidik mereka agar kenal Allah, jangan lupa kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Tapi ingat, semuanya harus berangkat dari kesadaran. Ingat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah akan tetapi siapapun yang punya tanggung jawab, kemudian dia bisa melaksanakan tugas dengan benar, maka ketahuilah dia akan mendapatkan payung Allah nanti. Di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Seorang pemimpin yang adil. Adil itu akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Adil memberikan nasihat kepada semuanya. Berikan pertolongan kepada semuanya. Maka mereka akan mendapatkan pertolongan di hadapan Allah. Di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan wahai ahli iman, wahai kaum muslimin dan muslimat. Wahai para orang tua kami. Wahai para pecinta kemuliaan. Ayo kita semua koreksi diri kita sendiri. Saya punya tanggung jawab apa sih? Jangan toleh-toleh sana sini, tidak. Bukan waktunya kita menoleh. Waktunya kita melihat diri kita sendiri. Lihat anak-anakmu wahai para bapak. Lihat anakmu wahai para istri. Lihat pembantumu wahai para orang-orang kaya. Lihat pekerjamu wahai orang-orang kaya. Ketahuilah itu akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau hantarkan kepada Allah atau tidak?
Jangan Anda ditipu oleh setan dengan kesibukanmu untuk beribadah, akan tapi anakmu tidak kau pikir. Jangan kau tertipu dengan setan dengan memperbanyak sujud, akan tapi pembantumu tidak pernah kau pikirkan. Jangan tertipu dengan setan dengan ibadahmu, akan tapi engkau tidak pernah peduli dengan siapapun yang ada di bawah naunganmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian tidak lupa dalam penutup pengajian ini kami himbau kepada semuanya untuk semakin serius di dalam bergabung dengan kemuliaan. Untuk mewujudkan yang kita sebutkan tadi, orang tidak bisa sendiri. Jadi untuk membangun atau untuk menjalankan tugas mengayomi bawahan kita, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu bantuan yang lainnya. Seperti yang ngurusi pondok, perlu ustadz yang membantunya. Perlu seorang yang bisa membantu untuk pembangunan dan sebagainya. Orang kaya pun ternyata untuk menyelamatkan hartanya, perlu yang lainnya, ustadz yang bisa mengarahkannya. Seorang pemimpin pun, seorang pejabat pun harus begitu. Artinya di antara kita ini harus kerjasama yang baik. Untuk saling tolong-menolong di dalam menjalankan tugas masing-masing. Maka dalam rangka itulah kami himbau, ayo kita bergabung dalam perjuangan. Di Al-Bahjah, di sini ada pesantren, media-media dakwah, dan itu semua untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan kepada siapapun yang bisa mendengar suara ini, atau melihat acara ini, atau yang bisa belajar di tempat ini dari para santri, agar menjadi pemimpin yang benar, baik pemimpin di kelas rumah tangga atau masyarakat. Maka dari itu program besar ini, lihat, menjadi seorang pemimpin jika tidak dibekali dengan ilmu tidak akan bisa benar. Menjadi seorang pemimpin jika tidak dibekali dengan ketakwaan tidak akan bisa benar. Maka pesantren, pondok pesantren dan program dakwah ini tidak lain untuk mewujudkan itu semuanya. Agar bisa menjadi pemimpin, semuanya pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang punya bekal ilmu. Pemimpin yang bisa benar-benar mengarahkan siapapun yang dipimpin untuk kenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka dari itu kami himbau, ayo semuanya ikut bergabung dengan serius kepada program yang diadakan oleh para pejuang-pejuang di pesantren Al-Bahjah, mulai dari pembangunan, kemudian yang punya tenaga, ayo berjuang di sini, yang punya ilmu. Masih ada pembangunan yang belum beres, pembebasan tanah dan yang lain sebagainya, media dakwah akan diperluas. Maka dengan bergabungnya Anda di tempat ini, artinya apa? Anda untuk menyelesaikan semuanya. Contoh begini, ada orang punya tanggung jawab, kemudian Anda bantu. Maka sehingga dia bisa melaksanakan tugas tersebut, tanggung jawab tersebut, maka Anda telah membantu orang untuk selamat. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu Anda karena apa? Siapapun yang membantu orang lain, maka Allah akan membantunya. Ingat, jadi apapun yang Anda lakukan dalam program dakwah ini adalah menjadi sebab Anda mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menyelesaikan tugas Anda di rumah nanti. Karena yang kita hadirkan adalah program besar untuk umat yang luas. Untuk umat yang luas, dan kita ingin lebih luas lagi. Dan untuk memperluas jangkauan program ini, maka perlu bantuan tangan yang banyak dari hamba-hamba Allah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di sini. Maka jadilah Anda salah satu dari mereka. Jangan Anda tertinggal dari perjuangan ini. Semoga Anda semuanya bisa bergabung menjadi hamba yang berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya sampai nanti setelah panjang umur mati dalam keadaan berjuang hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi, Maulid Akbar. Maulid Akbar jangan lupa. Jadi di awal, pokoknya kaidahnya kalau di pondok pesantren kita adalah di bulan Maulid, awal bulan Maulid. Tanggal 1 tanggalnya adalah di bulan Maulid. Tanggal berapa? Bukan, kita tidak perlu panggil Desembernya. Bulan Maulid tanggal, pokoknya awal Maulid. Awal Maulid tanggal berapa? Awal Ahad Maulid. Bukan 12 Maulid, tidak mungkin 12 Maulid. Ya, intinya saya malah belum di tanggalnya. Kalau memberikan informasi agar semuanya bisa sempurna ya, supaya tidak terputus insya Allah. Jadi
Intinya kalau bulannya adalah Desember, kita ingin menjauhkan penggunaan tanggal-tanggal itu. Mohon maaf dari tanggal 4 Desember ya, 4 Desember. Pokoknya kaidahnya begini, kalau pesantren Al-Bahjah mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah setiap Ahad Rabiul Awal. Coba dicari sekarang tanggalnya. Ahad Rabiul Awal. Ahad Rabiul Awal. Ahad yang pertama Rabiul Awal itulah perayaan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Kepada semuanya kami himbau untuk bisa bergabung. Untuk bisa bergabung di pesantren Al-Bahjah. Untuk agar kita dibanggakan oleh Nabi SAW. Disanjung oleh Rasul SAW. Bergembira atas kehadiran Nabi SAW. Agar kita semakin cinta kepada Nabi SAW. Ayo kita berpartisipasi, bergabung. Ikut berpartisipasi. Apakah dengan ilmu Anda? Apakah dengan tenaga Anda? Dengan pikiran Anda? Atau dengan harta Anda, atau dengan lisan Anda menyebarkan ini semua kepada yang lainnya agar ikut mendukung program besar ini. Kemudian yang kedua adalah nanti di alun-alun, ya. Di alun-alun juga ada nanti insya Allah. Intinya ada dua di alun-alun tanggal berapa? Tanggal 2 Rabiul Tsani. Adapun di pesantren Al-Bahjah tanggal 4 Rabiul Awal. 4 Rabiul Awal pas 4 Desember. Adapun yang di alun-alun adalah tanggal 2 Rabiul Tsani, insyaallah. Atau tepatnya adalah tanggal 31 Desember, insyaallah ya. Ini saja yang kami sampaikan kepada para pemirsa semua, para hadirin, para pendengar. Semoga Allah menjadikan kita pejuang Nabi Muhammad SAW. Mari kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sadarkan kami ya Allah akan tanggung jawab kami di rumah kami ya Allah. Di keluarga kami ya Allah. Di tempat kami ya Allah. Sadarkan kalau kami adalah punya tanggung jawab, punya urusan. Dan bantu kami untuk mengurusi mereka ya Allah. Yang sebagai seorang suami mudahkan kami untuk mengurusi istri. Sebagai seorang bapak mudahkan kami mengurusi anak-anak kami. Sebagai seorang istri mudahkan kami mengurusi suami dan anak-anak. Sebagai seorang pengusaha mudahkan kami untuk mengurusi karyawan-karyawan kami ya Allah. Jika kami adalah pejabat ya Allah, mudahkan kami untuk mengurusi rakyat ya Allah. Bantu kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari menjerumuskan mereka, dari berbohong kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon siapapun dari pemimpin-pemimpin ini ya Allah, jaga mereka, berikan bimbingan kepada mereka ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, baik pemimpin dalam keluarganya atau pemimpin dalam pemerintahan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika mereka orang yang sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika mereka belum baik ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik untuk kami ya Allah, yang punya kasih sayang kepada kami. Dan jadikan kami pemimpin yang baik untuk siapapun yang kami urusi ya Allah. Kami ingin semuanya menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berbuat zalim dari pemimpin-pemimpin kami, kami mohon berikan kesadaran dan berikan kelembutan hati sehingga mereka tidak akan berbuat zalim, dan ampuni mereka ya Allah. Dan kelak ke depan hari kirimkan pemimpin yang kenal kepadamu dan kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mohon bantuan dari-Mu, kekuatan dari-Mu ya Allah untuk mengurusi tanggung jawab kami ini ya Allah. Dan ampuni segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah anak-anak yang mudah untuk kami didik. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mudah untuk kami hantarkan kepada kemuliaan. Keluarga kami, istri, suami, semua yang bersama kami, jadikan kami adalah orang yang mudah untuk dihantarkan kepada kebaikan. Dan jadikan kami orang yang selalu rindu menghantarkan kepada kemuliaan dan kebaikan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan dalam bertobat ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan dalam bertobat, menyesali kesalahan dan dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami khusyuan dalam ibadah kami. Dan berikan kepada kami ketulusan dalam beramal ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni segala dosa kami, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu.
Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa. Baik dosa kepadamu atau dosa kepada hamba-Mu, ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu. Keluarga kami, ya Allah, istri, suami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Dan santri-santri yang belajar bersama kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Dan semua yang belajar dengan kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Dan semua yang bergabung dengan acara ini, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan dan kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sering berbuat zalim jauhkan mereka dari kezaliman. Yang dizalimi jauhkan mereka dari kezaliman orang lain. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan dan kedengkian. Jauhkan kami dari kebencian. Dan jauhkan kami dari prasangka buruk, ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Dan jadikan kami menjadi ahli husnudzon. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan saat ini berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah untuk mengikuti beliau, agar kami mudah untuk mengikuti petuah-petuah beliau. Dan kelak kumpulkan kami bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang berjuang bersama kami lalu mereka tidak tulus dan ikhlas. Kami tidak rela, ya Allah. Kami tidak ingin capek mereka lalu tidak Engkau lihat, ya Allah. Kami tidak ingin jerih payah mereka tidak Engkau anggap, ya Allah, tidak Engkau lihat, ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan, ya Allah, tanpa terkecuali, ya Allah. Mereka, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, setelah panjang umur nanti, kelak ya saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.